Assalamualaikum, apa kabar pemirsa, khususnya para mahasiswa? Senang bisa berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan bahas kelanjutan dari materi teori probabilitas. Pengertian mengenai probabilitas dapat dilihat dari 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Menurut pendekatan klasik, probabilitas diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan banyaknya peristiwa yang mungkin, sehingga dapat dirumuskan P sama dengan X per N, di mana P adalah probabilitas, X adalah peristiwa yang dimaksud, N adalah seluruh peristiwa yang mungkin. Contoh kasus, jika sebuah dadu dilempar ke atas, berapa probabilitas munculnya angka ganjil? Kita tahu bahwa dalam sebuah dadu ada 3 angka ganjil. Angka 1, angka 3, dan angka 5. Sedangkan keseluruhannya ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dari itu, probabilitas atau peluang munculnya angka ganjil adalah 3 dari 6 atau 0,5. Jadi peluang munculnya angka ganjil adalah 0,5 atau 50%. Selanjutnya, probabilitas bisa juga dilihat dari pendekatan frekuensi relatif. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas diartikan sebagai yang pertama, proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang jika kondisinya stabil. Atau probabilitas juga merupakan frekuensi relatif dari seluruh peristiwa. Sehingga menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per N, di mana F adalah frekuensi peristiwa, N adalah seluruh peristiwa. P-nya adalah probabilitas. Contoh kasus. Pengalaman tahun sebelumnya, dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi, sisanya 2 bulan terjadi deflasi. Tentukan probabilitas terjadinya inflasi tahun ini. Nah, maka didasarkan kepada frekuensi tahun yang lalu, walaupun sebetulnya itu relatif ya, karena bisa jadi tahun ini berbeda, tahun sebelumnya juga berbeda. Nah, tapi berdasarkan ini, maka probabilitas adalah F dibagi dengan N, di mana F adalah data frekuensi terjadinya inflasi tadi, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Sehingga probabilitas terjadinya inflasi tahun ini adalah 10 dibagi 12 sama dengan 0,83 atau 83%. Yang ketiga, menurut pendekatan subjektif. Menurut pendekatan subjektif, probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada pengalamannya. Dengan demikian, probabilitas berdasarkan pendekatan subjektif murni terkaan saja. Jadi tidak ada data kuantitatif. Contoh kasus. Peluang Real Madrid menjuarai La Liga pada musim 2019-2020 ini adalah, jawabannya tergantung subjektivitas masing-masing orang yang menerka. Ada yang berpikiran peluangnya 50%, ada juga yang mendasarkan kepada pengalaman sebelumnya tidak bisa untuk
menjuarai, poinnya berbeda 3, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita bahas probabilitas bagaimana penerapannya dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pelaku ekonomi dan bisnis selalu dihadapkan pada kondisi dilematis, di mana harus dengan cepat dan cermat mengambil keputusan. Keputusan tersebut bisa yang berdampak jangka pendek maupun jangka panjang, sederhana ataupun kompleks. Contoh keputusan yang diambil di bidang ekonomi dan bisnis, yang pertama menjual atau membeli saham. Yang kedua, misalnya menentukan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi. Kemudian yang ketiga, menambah tenaga kerja atau menambah jam kerja. Kemudian yang keempat, apakah meningkatkan penjualan atau menekan biaya dalam strategi meningkatkan laba. Kita tahu bahwa laba merupakan fungsi dari revenue dan cost. Revenue di mana merepresentasikan penjualan, adapun cost merepresentasikan biaya atau pengeluaran. Bagaimana kita tahu penjualan memiliki korelasi positif atau hubungan searah dengan laba. Kalau penjualan naik, maka laba akan naik. Adapun biaya memiliki korelasi negatif, sehingga untuk meningkatkan laba, salah satu strateginya adalah kita bisa dengan menurunkan atau menekan biaya. Keinginannya memang kita treatment dua-duanya. Penjualan kita tingkatkan, biaya kita tekan. Namun, sebagaimana kita pahami bersama, sulit untuk melakukan hal ideal seperti itu. Contoh misalnya ketika kita ingin meningkatkan penjualan, maka kita perlu menambah karyawan, tambah bahan baku, maka biaya tentu saja akan meningkat. Sementara kalau kita menekan biaya, maka tentu saja penjualan pun akan menurun. Contoh misalnya kalau kita karyawan hanya 1 orang di sebuah rumah makan, tentu saja pelayanannya tidak akan optimal. Ada kemungkinan pelanggan tidak terlayani sehingga pindah ke rumah makan lain. Kemudian pilihan lainnya adalah kita dihadapkan kepada dilematis apakah investasi di tanah atau investasi di emas. Itu juga perlu pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Elemen atau yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisa berupa kepastian atau certainty, di mana data untuk pengambilan keputusan tersedia dan valid. Kalau dasarnya seperti ini, tentu akan mudah bagi kita dalam mengambil keputusan. Kemudian keadaan yang kedua adalah adanya resiko, di mana informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Ini juga membuat kita sulit dalam mengambil keputusan. Kemudian elemen yang ketiga adalah kondisi ketidakpastian. Suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Kemudian elemen berikutnya adalah konflik keputusan di mana terdapat lebih dari 2 kepentingan. Ini juga membuat kita sulit atau dilematis dalam pengambilan keputusan. Kemudian adanya pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. Kemudian adanya states of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. Seperti misalnya saat ini terjadi pandemi atau wabah coronavirus. Kemudian yang menjadi dasar juga adalah hasil atau payoff dari setiap keputusan. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, statistika mengembangkan banyak teori pengambilan keputusan yang sekiranya bisa membantu mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Salah satu penerapan teori probabilitas dalam pengambilan keputusan, khususnya di bidang bisnis, adalah analisis pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan istilah favorit dari diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon, dimulai dari batang, kemudian menuju ranting, selanjutnya menuju daun. Diagram pohon dapat membantu menggambarkan probabilitas, baik probabilitas bersyarat maupun probabilitas bersama. Dengan demikian, diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Berikut ini tahapan-tahapan penyusunan diagram pohon atau bagan pohon keputusan. Kita menggambarkannya dari kiri ke kanan. Tahap pertama adalah membuat batang pohon. Batang pohon digambarkan dengan satu buah bulatan yang diberi simbol angka 1. Nilai probabilitasnya adalah 1. Tahap kedua, kita membuat cabang dari batang pohon tadi yang kita gambarkan pada tahap pertama. Cabang digambarkan dengan bulatan juga, sebagaimana batang pohon. Banyaknya cabang disesuaikan dengan banyaknya alternatif pilihan. Misalnya, dalam jual beli saham, terdapat 2 alternatif pilihan, yaitu menjual atau membeli. Maka cabang dibuat menjadi 2. Satu cabang untuk jual dan satu cabang lagi untuk beli. Tahap ketiga, setelah membuat cabang, selanjutnya kita membuat ranting. Ranting digambarkan dengan bulatan juga. Pada setiap cabang dibuat ranting sebanyak alternatif pilihan. Misalkan kita hendak membeli atau menjual saham salah satu dari 3 bank papan atas nasional. Saham Bank BCA, Bank BRI, dan Bank BNI. Maka berarti dari cabang-cabang yang sebelumnya kita buatkan atau kita gambarkan 3 ranting dari setiap cabang. Tahap keempat atau tahap terakhir, kita menghitung probabilitas bersama, yaitu dikalikan probabilitas dari tahap 1, tahap 2, dengan tahap 3. Digambarkan dengan balok di sebelah kanan ranting. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Jadi di tahap 1 nilai probabilitasnya adalah 1, maka jumlah di tahap terakhir total nilai probabilitasnya adalah totalnya harus 1 juga. Contoh kasus. Dari hasil penelitian LPPM STIE PGRI Sukabumi, diketahui bahwa di kota Sukabumi hanya 30% UKM yang berbadan hukum. Sisanya tidak berbadan hukum. Bank sebagai lembaga kreditur sangat memperhatikan aspek kehati-hatian, sehingga menetapkan aturan bahwa 80% kreditnya disalurkan hanya kepada UKM yang memiliki badan hukum. Pertanyaannya, berapa probabilitas UKM yang tidak berbadan hukum di kota Sukabumi bisa mendapatkan kredit? Langkah pertama adalah kita membuat batang pohon yang disimbolkan dengan 1 buah lingkaran, kemudian dikasih nilai probabilitas 1. Jadi angka 1 di sini adalah nilai probabilitasnya sebesar 1 atau 100%. Selanjutnya kita buat cabang dari batang pohon tersebut. Berapa cabang yang harus kita buat? Di sini ada 2 alternatif, yaitu UKM yang berbadan hukum dan UKM yang
tidak berbadan hukum. Maka kita buatkan 2 cabang dari batang pohon tersebut. Cabang pertama adalah UKM yang berbadan hukum. Cabang kedua adalah UKM yang tidak berbadan hukum. Lalu dari masing-masing cabang tersebut, kita gambarkan rantingnya. Ada berapa ranting untuk setiap cabang? Di sini untuk masing-masing, baik UKM yang berbadan hukum ataupun UKM yang tidak berbadan hukum, ada 2 alternatif, yaitu mendapatkan kredit atau tidak mendapatkan kredit. Untuk UKM yang berbadan hukum, peluang mendapatkan kredit adalah 80% atau 0,8. Adapun untuk UKM berbadan hukum, peluang atau probabilitas tidak mendapatkan kredit adalah 20% atau 0,2. Untuk UKM yang tidak berbadan hukum, terdapat 2 alternatif juga. Dia akan mendapatkan kredit, dia juga bisa tidak mendapatkan kredit. Peluang UKM yang tidak memiliki badan hukum untuk mendapatkan kredit hanya sebesar 20% atau 0,2. Karena tadi 80%-nya adalah untuk UKM yang berbadan hukum. Adapun peluang tidak mendapatkan kredit bagi UKM yang tidak berbadan hukum sebesar 80% atau 0,8. Karena tadi 20%-nya adalah mendapatkan kredit. Pertanyaannya tadi adalah berapa probabilitas UKM yang tidak berbadan hukum mendapatkan kredit. Mari kita hitung nilai probabilitas bersama atau joint probability dari tiap-tiap ranting. Yang pertama, peluang UKM berbadan hukum untuk mendapatkan kredit adalah 1 dikali 0,3 dikali 0,8. Hasilnya adalah 0,24 atau 24%. Probabilitas UKM berbadan hukum tidak mendapatkan kredit adalah 1 dikali 0,3 dikali 0,2, hasilnya 0,06 atau 6% saja. Kemudian, peluang atau probabilitas UKM yang tidak berbadan hukum untuk mendapatkan kredit adalah 1 dikali 0,7 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,14 atau 14%. Selanjutnya, peluang atau probabilitas UKM yang tidak berbadan hukum tidak mendapatkan kredit adalah 1 dikali 0,7 dikali 0,8. Dengan demikian, maka peluang UKM yang tidak berbadan hukum untuk mendapatkan kredit adalah 0,14 atau 14%. Jika UKM kita tidak memiliki badan hukum, maka kita bisa mengetahui dari hasil analisis pohon keputusan ini bahwa peluang perusahaan kita mendapatkan kredit hanya 14%. Tidak hanya itu, kita juga bisa lihat bahwa peluang untuk tidak mendapatkan kredit sangat besar, di atas 50%, yaitu 56% atau 0,5. Nah, maka dari itu, ini bisa dijadikan dasar untuk membuat keputusan bahwa UKM kita harus segera diproses untuk memiliki badan hukum.